warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Putri Utami. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya kesini ingin menjelaskan sedikit mengenai pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi, haid, dan permasalahannya. Yang pertama yaitu pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata terbatas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Menurut Panoptica, ada 3 fase pada remaja, yaitu fase pertama yang disebut fase remaja awal, yaitu berkisar 12-15 tahun. Yang kedua, fase remaja madya, yaitu 15-18 tahun. Yang ketiga, fase remaja akhir, yaitu 19-22 tahun. Masa pubertas pada laki-laki itu berumur 13-14 tahun, sedangkan pada perempuan yaitu 11-12 tahun. Akan tetapi itu tergantung pada hormon, gizi maupun lingkungannya, ya, jadi tidak terlalu sama gitu. Selanjutnya, gangguan pada alat reproduksi. Yang pertama pada wanita seperti endometriosis, radang panggul, PCOS. Sedangkan pada laki-laki yaitu epididymis, orkitis, hipogonadisme. Selanjutnya, pertumbuhan remaja. Pertumbuhan remaja adalah salah satu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai mencapai kematangan, berkembang psikologis, pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, atau terjadi suatu peralihan tergantung sosial ekonomi pada keadaan yang relatif mandiri. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan primer dan sekunder pada wanita. Kalau pada wanita itu ciri-cirinya perubahan sekundernya berupa tumbuh rambut di bagian ketiak, bagian kemaluan, di bagian dan ada lagi itu besarnya payudara. Sedangkan pada laki-laki itu tumbuh jangkung, buah zakar tambah besar, terjadi ekresi dan ejakulasi, badan berotot, dan bertumbuh kumis. Sedangkan tanda-tanda primer pada wanita dan laki-laki berhubungan langsung dengan seks seperti haid dan mimpi basah. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi, ya, selanjutnya yaitu pakai handuk yang lembut, kering, dan tidak berbau atau lembab. Kedua, pakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, sehendaknya itu celananya diganti 2 kali sehari, ya, supaya menjaga kebersihannya agar tidak terkena bakteri dan lain-lain. Yang bagi perempuan dan laki-laki itu wajib mencukur bulu kemaluannya agar tidak tumbuh bakteri. Selanjutnya, pengertian dari menstruasi. Apa sih menstruasi tersebut? Menstruasi atau haid adalah perdarahan uterus secara periodik dan siklus yang normal terjadi pada wanita yang telah puber. Proses ini terjadi disertai dengan pelepasan endometrium. Umumnya, durasi siklus menstruasi adalah 28 hari dengan lama durasi 4-6 hari. Tanda-tanda akan datangnya menstruasi yaitu seperti timbulnya jerawat, terjadi kram di perut, payudara terasa bengkak atau terasa nyeri saat disentuh, nafsu makan meningkat, sakit kepala, serta keputihan. Selanjutnya, usia menstruasi pertama biasanya terjadi pada usia 12 tahun atau sekitar 2-3 tahun setelah payudara mulai tumbuh. Usia pertama menstruasi yang dialami oleh seorang anak juga umumnya terjadi pada usia yang sama dengan ibunya. Selanjutnya, usia pertama menstruasi datang
lebih cepat atau lebih lambat. Ada juga yang mengalami sekitar usia 8 tahun. Meski demikian, sebagian besar gadis remaja adalah sudah mengalami menstruasi secara rutin pada usia 16 hingga 18 tahun. Cara untuk mengatasi nyeri yang mengganggu saat proses menstruasi, yaitu yang pertama, kompres di bagian bawah perut atau abdomen dengan botol berisi air panas atau bantal pemanas untuk meredakan rasa nyeri yang terjadi. Yang kedua, minum banyak air putih dan pastikan menghindari terlebih dahulu konsumsi garam. Yang ketiga, lakukan olahraga secara teratur. Yang keempat, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Dan pastinya jangan lupa mengkonsumsi zat besi dan kalsium. Serta banyak mengkonsumsi vitamin C sebanyak 400 mg kalau bisa ya. Selanjutnya, cara menghitung siklus menstruasi. Cara menghitung siklus menstruasi atau haid dimulai saat pertama darah menstruasi keluar pada bulan ini. Yang artinya misal ada bercak-bercak atau flek yang biasa muncul pada beberapa hari menjelang menstruasi atau haid, itu termasuk tidak dalam siklus menstruasi. Diambil contoh misalnya si Melati bulan ini jatuh pada tanggal 15. Jangan lupa tandai dengan kalender. Selanjutnya, hitunglah sampai menstruasi Anda berakhir. Ketika pada bulan depan haid lagi, dicatat kembali tanggalnya, semisal tanggal 12 September ya, bulan depan. Lalu inilah siklus menstruasi haid terjadi baru. Kemudian hitung rentang waktu antara hari pertama menstruasi, yaitu tanggal 15, sampai hari kedua menstruasi atau berikutnya, yaitu tanggal 11 September. Tapi jangan dihitung tanggal 12-nya, dikarenakan tanggal 12-nya itu sudah masuk hari menstruasinya. Hitung dari tanggal 15 Agustus sampai 11 September, berjarak 28 hari kan? Lalu jarak inilah yang menunjukkan siklus haid Anda, yaitu per 28 hari, katakan normal. Selanjutnya, kelainan pada siklus menstruasi. Kelainan pada siklus menstruasi, gejala kelainan siklus menstruasi ini berbeda-beda untuk setiap kelainan. Namun secara umum, gejala ini perlu diperhatikan sebagai tanda-tanda kelainan siklus menstruasi. Terjadi lebih dari 7 hari, mengalami pendarahan keras yang menyebabkan pelulurnya mengganti pembalut setiap 1-2 jam dalam 1 hari. Menstruasi terjadi lebih sering dalam kurun waktu 21 hari. Selanjutnya, gangguan pada menstruasi. Salah satu masalah yang paling sering terjadi keluhan oleh kebanyakan wanita adalah nyeri pada menstruasi. Benar kan? Seperti nyeri tersebut itu disebut dengan dysmenorrhea. Sebenarnya nyeri saat menstruasi tersebut merupakan hal yang sangat wajar yang dialami oleh setiap wanita. Akan tetapi, menjadi tidak wajar adalah apabila hal tersebut mengganggu aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua seperti amenorrhea. Ketiga, menorrhagia. Yang keempat, oligomenorrhea. Dan selanjutnya, baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya mau bertanya. Ya. Saya Linda Febri. Jadi gini, saya tuh menstruasi semisal ini tanggal 10, Ya. tapi pada bulan berikutnya saya menstruasi pada tanggal 28. Itu apakah termasuk dalam menstruasi normal atau tidak normal? Misal hari ini bulan ini tanggal 10, bulan depan tanggal 28. Ya, kita lihat lagi bulan kedepannya lagi. Hanya bulan depannya lagi, siklus tanggalnya normal, kembali seperti normal, itu dikatakan sebagai menstruasi normal dikarenakan tanggalnya itu kembali normal.
Akan tetapi dikatakan tidak normal jika dalam tiga siklus, misalnya bulan ini, bulan depan, dan pada bulan lagi itu tidak normal, tanggalnya berbeda-beda, itu dapat dikatakan sebagai tidak normal. Baik, sudah jelas? Jelas. Oh, baik. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Dita Pradani. Saya ingin bertanya apa saja penyebab gejala dysmenorrhea tersebut. Oke, penyebab gejala dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini terjadi pada umumnya itu pada hari pertama dan hari kedua saat haid. Gejala ini menimbulkan rasa nyeri, kram di perut, bagian bawah, serta berangsung ke punggung, ke panggul maksudnya. Dysmenorrhea ini bisa terjadi dikarenakan kadar hormon prostaglandin yang tinggi saat hari pertama haid. Setelah beberapa hari tersebut, hormon tersebut akan reda dan nyeri tersebut akan merasa berkurang. Gejala lain selain hormon prostaglandin, dysmenorrhea juga bisa terjadi dikarenakan adanya kelainan sistem produksi wanita seperti endometriosis, kista, radang panggul, penggunaan obat-obat kontrasepsi dalam rahim. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Oh, baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.